Hai sobat semua, saya Andi, kita ketemu lagi di channel saya yang selalu berbagi informasi mengenai semua yang saya miliki dan saya ketahui. Oke teman-teman semuanya, kali ini depan saya sudah ada acuan Nikkei ya, ini senapan lomba. Bagaimana akurasinya, kita bisa lihat yang berikut ini. Oke teman-teman semuanya, kita pakai BST 14 green ya, nembak jarak 35 meter. Oke, kita tes akurasinya. Oh sorry, harusnya kita buang dulu ya, ya. Lanjut, buang aja dulu anginnya. Oke, levelnya harus pas. Kita coba tembak yang ini ya. Di situ levelnya berubah. Oke. Nggak goyang-goyang ya, nggak apa-apa. Kita coba aja. Terakhir, oke gitu ya, satu lubang ya. Tapi agak kacamata ya. Jarak 35 meter teman-teman. Kemudian kita coba nembak ayam ya di depannya. Kita tes dulu kena kepala enggak. Tadi kan agak ke bawah ya. Tapi ini ada di depannya kan, harusnya bisa kena. Satu, kepala ayam itu ukuran 6-8 mili teman-teman. Kalau ayamnya 1,5 senti ya. Oke, masih kena. Dua, tiga, empat, tak miring. Oh, tak miring kan, kena ya. Jadi posisinya nggak pas. Baik. Ya 5 ya. Jadi ini unit lomba seperti ini teman-teman ya, akurasinya bagus, luar biasa ya, 35 meter. Jadi mungkin kalau satu kuku kelingking ini ya, karena nempel sekali itu ya, 45 4,5 mili
ya, itu nempel. Jadi kalau ujung ke ujung maksimal 9. Tapi kan kalau kena kan tengah ke tengah ya, maksimal segitu. Jadi eh, ayam dengan 6 atau 8 mili pasti kena gitu ya. Kita ulangi lagi ya, sekali lagi lihat. Harusnya kena juga ya. Tapi syaratnya levelnya harus pas teman-teman ya. Jadi teman-teman ya, unit senapan lomba ya. Oke teman-teman ya, itu aku kasih dari unit senapan lomba ACW Nika ya teman-teman. Speknya, regulatornya P70, field target, kemudian lagasnya LW, tabung inokom, ya popoknya dari Mas Aji nih. Skupnya Taurus ya, terserah aja skupnya mau apa teman-teman soalnya. Tadi kita lihat 35 meter kuku telunjuk ya. Itu karena nggak dijepit teman-teman. Kalau dijepit benar-benar satu lubang, saya yakin itu. Itu pun nanti udah satu lubang kan, teman agak gede gitu aja ya. Kemudian kita tadi tembak kepala ayam jarak 33 meter gitu. Nah, kepala ayam itu ukurannya 6 mili ya. Dan kena terus teman-teman ya, kecuali miring ya. Tadi kalau miring ya kena satu tadi ya. Jadi level harus benar-benar pas gitu ya supaya akurat ya. Makanya untuk nembak-nembak yang kecil seperti munte itu pasti pakai belakang. Gitu. Tapi kalau yang agak gede nggak pakai belakang ya, nggak pakai sandaran belakang, pakai sandaran bahu saja. Oke, kemudian kita bicara mengenai merakit senapan atau bukan merakit istilahnya, memiliki senapan lomba ya. Seperti apa sih senapan lomba teman-teman ya? Kemarin masih ada yang bingung senapan lomba itu harus single shot gitu ya. Enggak ya. Bahkan untuk BR pun yang dimaksud single shot itu yang seperti ini teman-teman. Bisa sliding, bisa jungkat-jungkit. Ya, jungkat-jungkit itu yang dipencet keluar gitu ya. Ataupun yang otomatis seperti HW gitu ya. Atau kita manual langsung masukin ke chamber teman-teman. Itu boleh, itu yang dinamakan single shot ya. Jadi nggak harus yang unit yang kita manual masukin ke situ ya untuk ikut lomba ya. Kemarin ada yang mispersepsi ya, nggak seperti itu teman-teman semuanya ya. Kemudian juga kalau unit lomba, yang pertama harus kita lihat teman-teman adalah akurasi, pasti akurasi ya gitu. Kalau teman-teman pakai unit berburu buat lomba, saya yakin pasti kalah. Ya. Akurasi yang pertama ya kita bisa lihat tadi akurasi yang seperti itu ya, bisa satu lubang kuku telunjuk di 35 meter, bahkan bisa lebih kecil lagi kalau memang dijepit ya. Tadi kan agak gerak ya segala macam ya. Kemudian supaya dapat akurasi bagus apa lagasnya pakai lagas LW teman-teman. Ya. Udah nggak usah beli lagas lokal kalau untuk lomba ya. Itu mengecewakan pasti ya. Karena untuk berburu saja kadang-kadang kita akurasinya agak sulit kalau yang lokal ya, kecuali kita benar-benar pas ya. Kemarin saya dapat LW itu dapat slug gitu ya, pas gitu, nggak usah diapa-apain langsung bagus gitu ya. Cuman diingatkan sama pembelinya gampang berkarat juga kalau tidak rajin membersihkan ya. Nah, laras LW tahan teman-teman, jadi teman-teman beli sekali langsung sudah bisa dipakai, itu lama, itu tahan gitu ya, pasti puas kan gitu kan, daripada kita beli sampai 5 kali laras lokal nggak ada yang bagus, kalau diberikan LW sudah lebih mahal laras lokalnya totalnya ya. Nah, jadi itu. Kemudian regulator teman-teman ya, regulator P70 ini harganya dulu 5,5 juta ya, sekarang 7,5 sampai 10 juta gitu ya. Jadi memang regulator paling bagus saat ini ya P70 teman-teman, yang setahu saya ya, yang ada dijual terpisah begini ya, dijual regulatornya saja gitu ya. Kemudian ACW Nika chambernya, cari chamber yang single bacok teman-teman ya, ruang ledaknya lumayan gede, single bacok ya, itu untuk kelas-kelas match seal gitu ya. Nah, kadang-kadang kita itu pingin senapan satu untuk bisa semuanya, sulit teman-teman ya. Jadi untuk BR25, HV, LV
itu energinya beda. Untuk match seal energinya beda ya. Kita pakai LV buat match seal kebanyakan kalah karena kurang kuat ya, angin itu berpengaruh sekali. Apalagi untuk ekstrim ya. BR25 untuk ekstrim saya yakin nggak bisa ya. BR25 untuk Monte 41 mungkin masih bisa. Tinggal setting ini aja kalau chambernya gede. Kalau chamber seperti Blosser yang saya punya hanya bisa di BR25 di 40 harus naikin tekanan ya karena volume udaranya nggak cukup. Kalau diputar di ini pasti nyampe teman nggak akan akurat hasilnya ya. Jadi cari chamber yang sesuai ya. Untuk long range yang 100 meter, 70 meter ya biasanya yang gede-gede ya. Kemarin kalau yang di latihan itu ya bengal ya, kemudian efek impact. Nah, itu ya yang gede yang memang energinya tinggi. Nah, itu baru bisa menang teman-teman. Ya kalau kita pakai ini untuk 100 meter saya yakin nggak bisa. Ya karena ini speednya di 910, 916-an kan gitu kan. Pakai BST ya mungkin kena kalau nggak ada angin teman-teman. Kalau nggak ada angin saya yakin kena gitu ya. Tapi kalau ada angin kencang-kencang itu dengan 14 grain cepet segini sulit mendapatkan nilai yang baik gitu ya. Kalau nembak-nembak jarak 100. Ya 70 pun kadang-kadang masih tidak kena juga kalau anginnya kencang ya. Kalau di lapangan tuh di lapangan kita itu ya terasa sekali anginnya kencang gitu ya. Sehingga speed-speed yang dipakai saya 14 green itu pakai di atas 1000. Nah itu baru bisa enak itu. Itu pun kadang-kadang juga masih nyuri ya. Sedangkan kalau saya pakai bengal 70 meter, angin kencang itu selisih hanya setengah dot saja teman-teman. Ya, bengal di speed di 1000 ya, 990 lah saya pakai ya, dekat-dekat 1000 ya. Itu selisih setengah dot. Setengah dot itu kalau kita target kambing 5 cm gitu ya, 5 cm di tengahnya begini. Ya, tembak tengahnya saja, ke sini sama ke sini pasti kena. Gitu ya. Kanan kiri pasti kena itu, kemanapun larinya kena. Sehingga kita tembak cross saja. Cross badannya, cross scope-nya selesai. Gitu ya. Enak sekali nembaknya gitu ya. Nah, itu ini senapan lomba teman-teman semuanya ya. Nah, jadi nggak bingung lagi ya untuk merakit senapan lomba ya ataupun memiliki senapan lomba ya seperti apa ya. ACW seperti ini dipakai buat BR25 bisa nggak? Bisa. Setting aja ya, setting dicekek gitu kan. Ya, tekanannya turunin gitu ya ke 1100 PSI gitu ya. Kemudian packnya dibuat ini, yang penting popoknya harus sesuai ya dengan regulasi BR25 sehingga kita bisa ikut kompetisinya kan gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman, nggak usah bingung pilih chamber seperti apa. Yang penting teman-teman maunya mau buat senapan apa gitu ya. Nah kalau bingung nggak bisa nggak bisa ngerakit, tidak bisa ngerakit senapan, mending beli senapan langsung jadi. Saran saya begitu teman-teman ya. Contoh kayak Eka Belco itu ya, saya lagi pesan itu senapan Neo G5, katanya triggernya bagus, trigger match buat lomba gitu ya. Tapi saya minta larasnya diganti sama LW ya gitu. Kemudian regulnya, tabungnya saya biarin aja untuk menghemat biaya karena saya juga punya regul, punya tabung juga. Kita lihat dulu nanti hasilnya seperti apa. Kalau bagus ya nggak usah diganti gitu ya. Walaupun pakai paintball ya nggak ada masalah itu teman-teman ya. Untuk lomba pakai paintball nggak ada masalah, nggak harus P70, nggak harus Suma ya. Yang penting kita yakin unit kita stabil aja gitu untuk speednya ya. Karena regulator hanya menentukan speed nanti di situ. Kemudian nanti kalau datang kita review seperti apa hasilnya ya. Nah teman-teman bisa langsung pesan tuh, disettingin sekalian ya. Seperti saya pesan tuh di 16 green gitu ya. Saya pengen punya senapan yang 16 green, speed di 950 sampai 1000-an lah. Ya, jadi nanti kita tunggu ya hasilnya seperti apa settingan dari Ikabelco ya. Teman-teman bisa juga beli dari produsen yang lain ya, yang langsung jadi gitu, untuk bisa ikut lomba. Jadi nggak harus khusus chamber-chamber yang itu teman-teman ya, yang manual gitu ya. Itu aja teman-teman semuanya. Apakah ini bisa dipakai buat berburu, buat hunting? Ya pasti bisa, bisa nembak yang kecil kok, yang gede apalagi kan gitu ya. Cuman sayang teman-teman ya, senapannya bagus dipakai ke berburu di hutan atau di empang jatuh gitu ya, benerin lakinya mahal ya.
karena akurasinya itu mungkin bisa bergeser ya. Kalau udah akurasinya berubah, dari akurasi lagi akan sulit ya. Sudah paham ya teman-teman semuanya ya, sehingga nggak bingung lagi memilih senapan ya. Kalau kita memang rencana mau buat senapan kompetisi, ya buat aja, atau beli langsung gitu ya. Kalau mau berburu, ya berburu, ya nggak usah yang mahal-mahal, yang berburu ya 5 juta juga udah bisa. Ya kan, untuk berburu 3 juta, 2 juta gitu ya, itu untuk berburu juga udah bisa, ya. Akurasinya gimana? Nggak usah lihat akurasi terlalu detail teman-teman. Kalau di percobaan bisa satu lubang gini ya, berburu nggak harus seperti itu ya, tergantung jaraknya aja, yang penting kan kena gitu ya. Nembak ekor kena kepala juga nggak apa-apa kan itu. Yang penting kena kan gitu ya. Itu aja yang bisa sharing kali ini. Jangan lupa like, share, and subscribe. Salam selaras. See you.